Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Anissa Reski dari kelas TI 4G mau menjelaskan tentang materi dari sistem terdistribusi materi 1 sampai 4 beserta soal-soalnya. Materi pertama adalah pengenalan sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah suatu komponen-komponen yang saling berinteraksi dengan sistematis untuk menyalurkan data. Karakteristik sistem terdistribusi ada 4, yaitu resource, access and sharing, yang kedua transparansi distribusi, yang ketiga openness, dan yang terakhir skalabilitas. Untuk tipe-tipenya ada sistem komputasi terdistribusi, yang kedua sistem informasi terdistribusi, yang terakhir sistem embedded terdistribusi. Untuk modelnya ada client to server, point to point, dan sistem tercluster. Untuk karakteristiknya yang pertama tadi resource access and sharing, yang artinya mempermudah pengguna untuk mengakses resource secara jarak jauh dan saling berinteraksi dan terkontrol dan efisien. Yang kedua transparansi distribusi, yaitu dia proses dan sumber data pada saat pendistribusian data ke banyak komputer. Karakteristik yang ketiga openness, yang artinya sistem terdistribusi terbuka yang menyediakan layanan sesuai dengan aturan standar yang menjelaskan sintaks dan makna dari layanan tersebut. Yang terakhir karakteristiknya skalabilitas, adalah kemampuan sistem dapat mempunyai suatu beban dan menangani beban yang bertambah. Untuk tipe-tipenya tadi terdapat sistem komputasi terdistribusi, yang artinya suatu program yang dapat diakses pada banyak komputer yang berkomunikasi di atas suatu jaringan. Yang kedua ada sistem informasi terdistribusi, yaitu program dan database pada suatu server yang dapat digunakan diakses bersama-sama atau dengan berbagai komputer. Yang terakhir sistem embedded terdistribusi, yaitu bertujuan untuk suatu lokasi atau tempat dan bisa saling mendukung dan terhubung dengan suatu perangkat lain. Untuk modelnya terdapat client to server. Di sini dapat membagi jaringan berdasarkan pemberi dan penerima jasa tersebut. Untuk point to point bisa jadi server atau bisa jadi klien, tergantung sikon. Sistem tercluster, model sistem di mana suatu kelompok dalam satu lokasi berisi sistem individual yang masing-masing terhubung dengan LAN atau local area network dan saling berbagi penyimpanan. Dan sekarang materi kedua. Materi kedua ada arsitektur sistem terdistribusi. Di sini terdapat dua arsitektur, yaitu arsitektur logis dan fisik. Arsitektur logis di sini menyediakan skema basis dasar dari entitas dan hubungan pada tingkatan lebih bawah. Yang kedua, pada tingkatan kedua meliputi proses bisnis inti dan logika bisnis yang ditangani oleh sistem. Yang ketiga, terdapat aplikasi yang mendukung sebagai fungsi bisnis yang dibangun dalam sistem ERP. Dan untuk arsitektur fisiknya, ini berfokus pada efisiensi sumber daya sistem dan lebih memungkinkan sistem secara keseluruhan untuk lebih skalabel dan mengurangi sumber daya yang dibutuhkan. Sekarang masuk ke materi ketiga. Di materi ketiga ini terdapat 3 bahasan. Yang pertama proses, yang kedua treat, yang ketiga interprocess communication atau IPC.
Proses di sini serangkaian untuk mengeksekusi program. Yang kedua, treat sebuah alur kontrol pada sebuah proses. Untuk IPC, komunikasi antar proses bagaimana suatu data dapat dikirim dari satu proses ke proses lain atau sebaliknya, baik di sebuah perangkat komputer yang sama atau perangkat komputer yang jarak jauh, namun tetap terhubung dalam satu jaringan. Dan sekarang materi keempat. Di sini materi keempat terdapat communication sistem terdistribusi atau komunikasi dalam sistem terdistribusi. Di sini terdapat konsep dasar komunikasi, remote procedure call atau RPC. Yang ketiga, komunikasi berorientasi pesan. Dan yang terakhir, komunikasi multicast. Untuk konsep dasar komunikasi terdapat komunikasi. Di sini komunikasi untuk mengekspresikan pertukaran informasi. Melalui komunikasi itu lebih sulit dibandingkan pertukaran data primitif yang hanya ada dalam satu komputer karena bukan platform terdistribusi. Yang kedua, RPC remote procedure call. RPC di sini digunakan untuk memudahkan proses pertukaran pesan. Hal ini sangat ideal untuk aplikasi server to client. Yang ketiga, komunikasi berorientasi pesan. Konsep melibatkan penyampaian data antar aplikasi menggunakan saluran komunikasi yang membawa unit informasi pesan itu sendiri. Yang terakhir, komunikasi multicast. Komunikasi ini digunakan mendukung untuk mengirim data ke banyak penerima. Dan itu rangkuman materi 1 sampai ke 4. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang soal-soal dan job sheet yang diberikan. Yang pertama, tugas pertama. Di sini soal pertama, contoh sistem terdistribusi berdasarkan model. Yang pertama, model client to server. Di sini menggambarkan hubungan antara klien dan bagaimana ia membuat permintaan layanan ke server, dan bagaimana server dapat menerima permintaan ini untuk memprosesnya atau mengembalikan proses yang diminta oleh klien. Contohnya di sini ada aplikasi web yang didesain menggunakan Active Server Page. ASP di sini adalah pemrograman web untuk menciptakan web yang dinamis. Yang kedua, ada model peer-to-peer, merupakan salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, di mana setiap stasiun dan komputer terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. Contohnya sharing file. Yang ketiga, ada sistem tercluster, merupakan gabungan dari beberapa komputer yang dikumpulkan pada suatu lokal yang saling berbagi tempat penyimpanan data atau storage yang saling terhubung dalam jaringan lokal area network. Contohnya, perangkat lunaknya ialah Oracle Parallel Server yang khusus didesain untuk sistem cluster paralel. Yang kedua, model proxy server, suatu server komputer yang menyediakan layanan untuk meneruskan permintaan user ke server lainnya yang berada di internet. Dengan adanya proxy server, maka sebuah komputer bisa dihubungkan dengan komputer lainnya melalui internet. Di sini contohnya ada proxy server, yaitu Squid. Squid adalah sebuah cache proxy serba bisa dengan kemampuan HTTP, HTTPS, FTP, dan lain-lain dengan kemampuannya. Yang kedua, di sini ada screenshot hasil login AWS yang kemarin itu sudah di-approve. Berikut tampilan gambarnya. Selanjutnya masuk ke tugas 2. Di sini soalnya yang pertama, apa saja manfaat dari arsitektur sistem terdistribusi? Di sini saya menyebutkan 4. Yang pertama, dapat mengontrol intensitas suatu sistem.
Dan yang kedua, dapat mengetahui masing-masing fungsi komponen sistem. Yang ketiga, sebuah sistem akan tersusun secara terstruktur. Dan yang terakhir, komponen dalam sistem lebih spesifik. Yang kedua, sebutkan persyaratan kebutuhan untuk membentuk suatu arsitektur sistem terdistribusi. Yang pertama, performa dalam respon. Contoh penggunaan applet dalam sebuah web. Applet itu sebuah program Java yang dipadukan di halaman HTML web. Yang kedua, performa dalam throughput, contohnya kecepatan proses antara klien dengan server. Yang ketiga, performa dengan keseimbangan komputasi, contohnya beberapa mesin meskipun layanannya sama. Yang ketiga, QoS, contohnya tidak adanya buffer ketika mengakses situs multimedia. Yang terakhir, penggunaan caching dan proxy. Masuk ke praktikum tugas 2. Yang pertama, jelaskan perbedaan server yang menggunakan pendekatan cloud computing dan server konvensional. Cloud computing di sini suatu gabungan dari pemanfaatan teknologi komputer dengan jaringan berbasis internet. Cloud computing merupakan inovasi baru yang tidak diwajibkan untuk berinvestasi pada server yang terkait. Untuk server konvensional adalah suatu server dengan memanfaatkan satu perangkat dengan tidak harus terhubung dengan internet. Server konvensional akan dibatasi oleh jumlah core processor, hard disk, dan memori. Untuk perbedaannya di sini adalah tabel antara cloud computing dan server konvensional, di mana cloud computing ini dapat diakses di mana saja, yang server konvensional hanya dapat diakses satu perangkat, dan seterusnya. Yang selanjutnya masih pada praktikum tugas 2, di sini disuruh mengerjakan job sheet yang menyertakan hasil ping ke IP yang sudah dijalankan tadi. Di sini saya berhasil reply from untuk IP saya sendiri 34.201.244.17. Di sini IP saya ambil dari AWS login tadi yang sudah berhasil. Di sini yang diambil IP publik. Untuk selanjutnya tugas 3. Di sini soal pertama, diskusikan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan ID thread, program counter, register, dan stack pada thread. Yang pertama, ID thread merupakan pengenal ID dari sebuah thread. ID thread adalah sebuah angka nomor positif yang akan dibuat ketika sebuah thread dibuat. Program counter merupakan register yang digunakan untuk menyimpan alamat lokasi dari memori utama yang berisi instruksi yang sedang diproses. Dan register merupakan sebagian kecil memori komputer yang dipakai untuk menampung data dengan syarat daya yang terdapat dalam register dapat diproses dalam berbagai operasi. Yang terakhir, stack merupakan artian yang merupakan kumpulan objek dengan menggunakan prinsip last in first out, yang artinya data yang terakhir kali dimasukkan akan dikeluarkan pertama kali. Selanjutnya tugas 3 nomor 2, di sini pertanyaannya diskusikan dan jelaskan apa saja kelebihan dan kekurangan menggunakan EPC model messaging dan EPC shared memory. Yang pertama, EPC model messaging, proses komunikasi antar bagian sistem untuk memberikan variabel yang dibutuhkan. Proses ini menyediakan dua operasi, yaitu mengirim pesan dan menerima pesan. Kelebihannya mudah dalam membangun hardware paralel karena EPC model messaging cukup toleran terhadap komunikasi yang cukup tinggi. Yang kedua, kekurangan EPC model messaging lebih lambat daripada EPC shared memory karena untuk melakukan pengaturan terkoneksi membutuhkan waktu yang lama. Untuk EPC shared memory merupakan salah satu cara komunikasi antar proses dengan cara mengalokasikan suatu alamat yang untuk dipakai berbagai komunikasi antar proses.
Kelebihannya, memori komunikasi lebih cepat dibandingkan dengan EPC model messaging model lain. Kekurangannya, EPC model memori memiliki kemungkinan error dalam hal sinkronisasi dan memorinya harus dipetakan. Untuk job sheet praktikumnya, di sini terdapat login dulu ke AWS, lalu berikut langkah-langkahnya. Ada My Classroom, kita klik, kemudian pilih AWS Console. Ini sesuai dengan praktikum yang sebelumnya, bisa dilewatin. Untuk selanjutnya kita menggunakan remote SSH menggunakan Visual Code. Di sini kita download terlebih dahulu SSH-nya. Yang kedua, konekkan. Setelah connect, kita connect to host kepada bagian Visual Code. Di sini karena saya tidak bisa menampilkan melalui Visual Code, di sini saya memakai putih. Lalu kita download MySQL servernya. Jika berhasil, maka akan muncul Ubuntu di bagian web browser. Yang ketiga, yang keempat, install Ptreat dependency atau download package-nya. Lalu pindah direktori home ke Ubuntu. Lalu di sini melakukan konfigurasi pada PHP. Yang keempat, di sini program executable PHP size untuk config PHP. Clone GitHub pada Ptreat-nya, masuk ke dalam folder, lalu mengatur konfigurasi untuk Ptreat. Selanjutnya menginstal dengan konfigurasinya, lalu membuat file PHP. Di sini digunakan untuk memasukkan perintah-perintah atau kode-kode yang nantinya akan dibuat untuk tes apakah berhasil atau tidak. Di sini menambahkan filenya. Yang terakhir menjalankan PHP code-nya. Nah, ini hasilnya begini. Untuk pertanyaannya di job sheet 3 ini, apa yang dimaksud dengan multiproses adalah kemampuan komputer untuk melakukan proses dalam waktu bersamaan. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan 2 CPU atau lebih dalam sebuah sistem komputer. Contohnya komputer server. Yang kedua, multitasking. Di sini teknologi informasi yang mengacu pada sebuah metode di mana banyak pekerjaan yang dikenal juga sebagai proses yang diolah dengan menggunakan sumber daya CPU yang sama. Yang ketiga, multithreading. Thread adalah sekumpulan instruksi yang dieksekusi secara independen. Contohnya di sini permainan game. Yang selanjutnya tugas 4. Di sini soalnya yang pertama, diskusikan dan jelaskan maksud gambar berikut terkait komunikasi multicasting dan jelaskan 3 metrik kualitas dari sebuah application level multicast free. Di sini terdapat 4 router pada suatu jaringan. Yang kedua, tiap router memiliki jarak yang berbeda dengan C. Setiap router memiliki end-host masing-masing. Dan host B di sini memiliki 2 jalur komunikasi ke host A dan ke host D, tetapi harus melewati beberapa router yang berada di jaringan. Contohnya, misalnya host B akan berkomunikasi dengan host D, maka harus melewati
RB, RA, RC, RD. Yang selanjutnya menuju ke host D. Ya, begitu. Selanjutnya, soal kedua, diskusikan dan jelaskan apa saja kelebihan dan kekurangan menggunakan EPC Model Mesh Engine dan EPC Memory. Untuk pertanyaan nomor 2, berikan contoh studi kasus RPC. Di sini saya mengambil sharing file melalui jaringan LAN, misalnya dalam sebuah jaringan ruangan terdapat 4 unit PCA, PCB, PCC, PCD. Dari 4 unit PC terdapat 1 PCA yang mempunyai kelengkapan data lebih dibandingkan 3 PC lainnya. Suatu ketika ada file yang ingin ditransfer dari PC A ke PC B, C, dan D, tetapi karena ukuran file yang sangat besar sehingga memungkinkan waktu yang lama untuk mentransfer file tersebut ke PC B, C, dan D secara bergantian, maka diimplementasikanlah RPC. Solusinya, user PC A membuka koneksi dengan 3 PC lainnya dengan cara membuat IP server. User 3 PC lainnya membuat IP client. Setelah itu, terkoneksilah satu sama lain, maka user PC A membagi sharing file tersebut sehingga dapat diunduh oleh 3 PC lainnya melalui PC masing-masing tanpa perangkat tambahan seperti flash disk, CD, dan lain-lain. Dan terakhir, terima kasih untuk partisipasinya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.